Nah, sejak awal Nabi Muhammad muda ini telah menciptakan diferensiasi, ini bahasa marketing ya, pembeda, sing bedani karo yang lain, bahasanya begitu. Sehingga beliau dikenal bukan sebagai satu di antara banyak pengusaha yang ada, tetapi sebagai satu-satunya pengusaha muda dengan hasil perdagangan yang luar biasa, membawa keuntungan yang berlipat ganda, telah menjadi reputasi yang melekat pada diri Nabi SAW. Nabi menyadari bahwa orang-orang Arab di masa itu, khususnya bangsa Quraisy, adalah orang yang pintar, dalam pengertian tidak akan dengan mudah menerima sesuatu yang berbeda dengan apa yang telah mereka percayai. Cara berdagang Nabi yang lain inilah berbeda dengan cara konvensional para pedagang Arab. Ini tidak membuatnya diasingkan. Biasanya kan begitu, wong sing bedani terus kemudian dia diisolasi, dia dikucilkan. Tapi Nabi tidak. Dengan cara yang berbeda, justru Kanjeng Nabi itu bisa diterima. Nah, beliau justru mampu meraih keuntungan yang jauh lebih baik dibanding dengan para pedagang lain. Nabi telah melakukan sebuah istilah yang baru yang dikenal oleh masyarakat sekarang ya. Ini dengan istilah pemasaran radikal. Orang sekarang menyebutnya begitu. Radikal bukan dalam artian yang negatif, bahkan destruktif, tidak. Tetapi radikal dalam pengertian berbeda. Dan dengan perbedaan tersebut dapat menjadi sebuah solusi. Solusi bagi apa? Solusi bagi permasalahan yang sering timbul pada pola perdagangan konvensional pada masa itu. Nah, Nabi memiliki cara pandang yang berbeda dengan para pengusaha yang lain. Apa yang membedakan cara berdagang Nabi dengan yang lain? Sebagai contoh, mari kita coba bandingkan dua ciri utama ya pemasaran yang radikal menurut orang-orang sekarang ini, dan dua hal yang menjadi pemikiran Nabi SAW. Yang pertama, pemasar radikal itu mempunyai ikatan-ikatan yang kuat dengan target market tertentu, dengan tujuan untuk menciptakan sebuah komunitas pelanggan dan mengetahui apa-apa yang sebenarnya diinginkan oleh konsumen. Ini yang pertama, itu pegang dulu pelanggan, jadi diikat dulu pelanggan. Nah, ternyata cocok kalau kita sering mendengar sabda Nabi SAW, man ahabba ayyubsatalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin rizkinya itu dilapangkan oleh Allah, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan kemudian Allah menangguhkan ajalnya, maksudnya didawake umure, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambungkan tali silaturahmi. Ini yang dituliskan oleh Nabi. Inilah yang disebut dengan ikatan spiritual. Dengan menjalin silaturahmi. Nah, sekarang kan begitu. Perbanyak
pelanggan-pelanggan baru, pelanggan-pelanggan loyal. Nah, sekarang begitu. Jadi selalu bahasanya itu dipelihara. Pelanggan-pelanggan lama selalu dipelihara sehingga menjadi pelanggan-pelanggan loyal. Lalu para pemasar-pemasar radikal ini juga tidak pernah berhenti untuk mencari pelanggan-pelanggan baru. Nah, ikatan yang menjadi dasar pergerakan para pemasar radikal ini ternyata sudah dikemukakan dan sudah dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan hadis tadi, terlebih penggunaan istilah silaturahmi, menyambungkan tali kasih sayang, itu sifatnya tidak hanya duniawi saja, tetapi memiliki dimensi akhirat. Tidak hanya mencakup keadaan saat bertransaksi atau dalam ruang lingkup bisnis dan usaha saja, tetapi juga sampai pada hubungan pertemanan, persaudaraan, dan bertetangga. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi. Rasul sudah memberikan contoh bagaimana sebuah hubungan yang baik antar sesama manusia itu tidak hanya memberikan keuntungan dalam hal berdagang, tetapi lebih dari itu, Nabi juga memberikan ketenangan di dalam hati. Niat baik itu menjadi aset nomor satu bagi para pengusaha. Dan hal ini tidak dapat diwujudkan tanpa adanya hubungan yang baik antara pedagang dan konsumennya. Mengikat hatinya dulu. Nah, lalu yang kedua, para pemasar radikal itu cenderung mengarahkan fokus pada pertumbuhan dan ekspansi daripada upaya pengambilan keuntungan. Mereka menggunakan data pasar dengan sangat hati-hati dan melakukan tinjauan kembali pada teori bauran pemasar. Nah, dalam berdagang Nabi SAW tidak hanya fokus di kota Mekah tok, tetapi melakukan ekspor sampai ke negeri Syam, ya, seperti Palestina, Syria, Lebanon, Yordania. Udah sampai ke sana. Ini artinya Nabi sudah mendahului begitu ya. Kalau abad ke-20 orang sudah berpikir, artinya baru berpikir bagaimana tidak hanya berfokus pada keuntungan tapi ekspansi. Nabi sudah melakukannya. Dan Nabi menganjurkan untuk selalu bermurah hati, menjauhi sumpah yang berlebihan untuk mempromosikan. Kadang-kadang nek dodolan itu kan promone, janji-janjinya itu sok berlebihan.